Anmes Kamaleng. Bener ya? Betul. Anmes Kamaleng cerita perjalanan menjadi tulang punggung keluarga sejak SMA. Iya. Kenapa harus dari SMA harus tiba-tiba menjadi tulang punggung? Jadi sebenarnya cerita itu dimulai ketika papa meninggal. Pas kamu kelas? Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA itu semester 1. Kebetulan kita kan, kalau papa tuh kan dia musisi kan. Jadi kita bakal dapat duit itu dari job aja. Iya. Ya, setelah dia meninggal, semuanya kayak kosong gitu. Usia berapa, Bapak? Papa meninggal usianya 49. Seumur gua. 49. Iya masih muda Masih muda. Akhirnya kamu berapa bersaudara? Kita ada 4 bersaudara. Kamu nomor? Kebetulan Anmes itu nomor 3 dan satu-satunya cowok. Papa meninggal, kebingungan. Dia cuma ninggalin keyboard sama sound system aja. Jadi emang hidupnya dari situ. Akhirnya lu menjadi tulang punggung keluarga sebagai? Sebagai pemain musik. Jadi mungkin orang lain ditinggal ada hartanya, ada warisannya. Tapi warisannya Anmes karena keyboard aja sama sound system Dan dimanfaatin. kemampuan bernyanyi. Iya, tapi mungkin juga ketika kalau papa belum meninggal, mungkin Anmes nggak ada di titik ini. Iya. Karena itu memang sudah ditakdirkan ya. Jadi kita belajar dari pengalaman, belajar dari kehidupan yang memang sudah terjadi gitu. Ya kan kadang-kadang kan kayak pisau ditempa, dibakar, dipukul, diasah jadi tajam. Ya. Jika dibiarkan berkarat. Ya. Dan kamu bisa setajam ini karena tempannya saat itu. Betul. Dipaksa untuk tajam. Dipaksa untuk tajam. Oke. Ya, emang itu berat mungkin bagi Anmes di waktu itu. Tapi ketika flashback lagi ke belakang, wah ternyata emang cara Tuhan luar biasa. Emang. Iya. Ketika menjalaninya sih, why? Iya nggak sih? Iya. Oke. Mungkin orang lihatnya sekarang ya, tapi pas proses perjalanan sampai ada di titik ini juga ya butuh waktu ya. Seperih apa saat itu hidupnya? Seperih apa ya? Misal, sampai nggak makan atau gimana? Ya, kalau waktu masih ada papa tuh kita sampai nggak bisa makan nasi tuh, nggak bisa beli beras tuh. Beneran, Nes? Serius? Papa masih ada pada saat itu? Masih ada. Jadi waktu itu dia pulang ke rumah, terus kita makan malam. Dia sama papa sama mama tuh berunding di dapur. Terus kita disuguhin makan malam itu singkong sama daun kelor. Setelah sebelumnya berunding dulu di dapur gimana nih anak-anak kebanyakan? Iya, dia bilang itu. Terus akhirnya kita duduk tuh ngumpul di ruang tengah. Kita nggak punya meja makan. Kita duduk di lantai lingkar. Terus papa minta maaf. Dia bilang minta maaf kalau makannya cuma ini aja. Ya Allah. Tapi mungkin itu adalah hal yang menurut Anmes mahalnya di situ, ketika kita bisa mungkin sekarang bisa makan di mana gitu, tapi makannya sendiri. Tapi walaupun makan singkong, makan seadanya, kita bisa makan bareng sama keluarga, itu yang paling mahal sih. Tapi itu justru yang bermakna, yang berkesan. Betul. Itu ya namanya sederhana tapi bermakna. Itu dia. Ini mungkin ada hubungannya dengan kotak yang ini ya. Silakan buka. Nggak ada apa-apa. Ini yang tadi diceritakan ternyata ada hubungannya dengan isi kotak ini. Oke. Buka ya? Boleh. Ada rambutan, Nak? Bukan. Singkong panas. Saat itu singkongnya digoreng seperti ini? Ya, kayak gini. Bagi ya, Mas ya? Boleh. Boleh nggak sih? Oh, kita Rusak jadi suara nggak sih? Aku suara takut rusak nih. sabar. Gigitan Orangnya pertama udah rusak. Gigitan pertama buat yang di rumah. Bang kita. Bang. Jadi justru momen itu momen yang... Boleh dimakan ini? Boleh. Mau pakai gula nggak? Sambal ada nggak? Jadi di masa sulit, ini adalah singkong yang berjasa menyelamatkan kelaparannya Anmes dan keluarga. Wah. Tapi di situ justru nasihat disampaikan oleh Papa ya. Betul. Jadi dia janji ke kita kalau Seret. doakan papa supaya besok papa ada job lagi biar besok bisa makan enak. Tapi emang di situ didikan justru datang dari situ, Jadi berpengaruh ke yang paling tua, dari kakak juga ajarin sampai ke bawah. Kalau mau dalam keadaan apapun kita harus sama-sama. Mau makan gak makan kita harus sama-sama. Syukuri aja apapun keadaannya. Ya. Jadi Papa walaupun tadi katanya tidak mewariskan harta banyak, tapi bekal yang luar biasa ya. Didikannya. Ada tahun-tahun berikutnya yang katanya tahun yang cukup berat juga buat kamu? Betul. Setelah papa meninggal kita tuh lumayan istilahnya bisa fight lah, bisa balik lagi dari keterpurukan. Karena Anmes juga udah main keyboard sana sini, udah nyanyi sana sini. Tapi ketika hal yang paling titik tertingginya Anmes ketika menjuarai sebuah ajang pencarian bakat, justru after itu titik terendahnya Anmes datang. Justru jadi, saat itu apa yang terjadi? Dari 2017 itu juara Rising Star. juara satu lagi Anmes. Ya. Juara satu loh dia. Ya.
Tapi 2018 tuh di awal tahun tuh kakak yang pertama meninggal. Sama yang di akhir tahun 2018 mama meninggal. Di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Tahun yang sama. Ketika karir kamu ada pintu gerbang kesuksesan istilahnya. Makanya ada lagu Hanya Rindu. Hanya Rindu. Itu lagu buat ibunya Betul. dan keluarganya yang sudah Boleh meninggalkan simpan dia. situ sih. Ya, ya.